Si pemilik rumah tersenyum menghentikan cuci piringnya mengelap tangan hingga kering ikut bergabung di meja makan, di mana para mahasiswi gotong royong menyiapkan makan malam. Sudah, ayo, kita selesaikan nanti saja. Kita ke masjid sekarang. Keburu azan. Ayo. Semua saling bertatap muka semringah tidak sabar ikut bergabung dengan anak kecil itu di langgar. Biar Naila saja. Kak yang ambil mukena sama Intan. Ayo. Semua bersiap. Kaisa dan juga Vika membersihkan sekedarnya. Tidak lupa menutup makanan yang sudah sebagian matang lalu membantu istri tuan rumah membawakan mukena. Biar Kaisa bawain saja, Kak. Kasihan adik bayinya. Ih, apaan sih? Kakak masih bisa bawa mukenanya. Ini juga. Digeplak pelan tangan Kaisa tersenyum yang memaksa membawakan mukena di tangan beliau lalu ke Vika juga. Heboh sendiri memegangi lengan membantu menuruni tangga. Kayak beliau ini siapa saja, segitunya menjaga. Mereka berdua berlebihan sekali. Berasa seperti dituan putrikan. Hati-hati, Kak, kasihan adik bayinya. Kalian ini, gemas beliau susah menolak. Mereka terlalu memaksa dan keras kepala ingin membantu padahal ia masih sangat kuat apalagi anak yang dikandung sudah dinanti lama kehadirannya 9 tahun lamanya. Banyak warga ikut bergabung mulai dari anak-anak sampai nenek yang sudah renta. Jalan pun kesusahan memakai tongkat tapi semangat beliau terlalu kuat ingin sembahyang berjamaah di surau bersama warga lain. Saat bertemu, saling mengucap salam dan berjabat tangan menyapa seperlunya lalu saling diam berjalan bersama-sama ke tempat tujuan. Hanya zikir pelan warga yang mengisi keheningan sepanjang perjalanan menambah rasa campur aduk di hati. Sungguh benar-benar fana dunia ini. Kental sekali tauhid warga di desa Mekar Putih ini. Begitu pula sesampai di surau. Mereka hanya berucap salam dan saling berjabat tangan lagi sebelum melaksanakan salat sunnah. Semuanya hening larut dalam ibadahnya sendiri-sendiri. Sepulang dari langgar mereka makan malam dengan hikmat. Tidak lagi bingung memikirkan lauk pauk untuk makan malam. Kebetulan tadi saat jalan belum mendapati warung. Mau coba di gang sebelahnya. Gang ke arah rumah Abah. Mereka ingat di samping rumah Abah ada warung yang menyediakan banyak aneka lauk. Dek, ini dibawa ya. Tidak ada yang makan. Sama ini juga ya. Ada sedikit. Istri Pak Arman membungkuskan hampir semua masakan yang tersisa untuk dibawa pulang serta sembako. Mulai dari beras, minyak, telur dan lainnya. Mereka tidak enak. Diajak makan malam saja mereka sudah berterima kasih. Ini dibawakan pula makanan matang dan sembako. Lumayan bisa untuk sarapan besok pagi ataupun mentong nanti malam. Beliau dan istri memang terkenal dermawan. Rumah paling mewah serta mempunyai lahan sawah yang luas tidak membuat beliau tinggi hati. Semuanya dimiliki hanya keturunan yang baru beliau hendak punya setelah pernikahan menginjak tahun ke-9. Pak Arman sangat menyayangi istrinya sejak pertama bertemu. Sama sekali tidak pernah menuntun anak. Memiliknya sudah sebuah anugerah yang tidak ternilai. Tidak usah, Kak, kami jadi tidak enak. Sudah banyak merepotkan. Tidak apa-apa. Diterima ya, paksanya lembut. Setelah membereskan kekacauan dapur dan meja makan mereka berpamitan dengan tangan banyak sekali buah tangan. Kok sepi banget ya, padahal baru jam 8 loh. Suara apa itu? Gadis-gadis pada heboh. Jalan sudah terlihat sepi jarak antar rumah saling berjauhan penerangan pun minim. Apalagi, warga lebih memilih lampu yang redup untuk menerangi teras maupun samping rumah. Ada pula yang sama sekali tidak menyalakan lampu untuk menghemat listrik. Sangat gelap gulita. Penerangan jalan pun tidak ada. Gelap-gelapan. Banding terbalik di tempat tinggal mereka 24 jam jalan terap ramai. Suara burung H' sentuh. Beritahu Narenda pelan, tuh. Lihat. H' sentuh. Pekik Kaisa kaget merang *kul lengan kiri Vika sedangkan tangan kanannya sudah ditawan gadis lain. Padahal, kedua tangan tidaklah kosong membawa plastik entah isinya apa. Kak, takut. Rengek adiknya mulai. Burung, sengat Dita geregetan. Kakak, Intan takut. Gak lihat kakak bawa apa. Ucapnya lagi geram. Sampai kapan mereka menakut-nakuti adiknya yang penakut. Tidak lihat apa dia bawa apa. Satu karung beras dipikul di atas pundak. Berat sendiri bawaan yang dibawa dibanding teman-temannya. Dengar-dengar nih. Burung H' sentuh itu temannya itu tuh jadi ya, kompor Narendra tidak henti. Kakak,
Parah lu ya, kalau adik gua minta gendong. Gimana bawanya? Ditendang kesal teman laki-laki di depannya tapi sayang tidak kena. Kan? Adiknya mulai menarik-narik kemeja yang dibiarkan terbuka sebab ada kaos putih yang membungkus badan. Dek, jangan tarik-tarik baju dong. Berat ini, jatuh kena kamu kan berabe. Kakaknya tidak bisa diandalkan lari ke depan mendusel merebut kedua tangan Vika dan Keisa. Mama, teriak paniklah lagi keempat wanita di depan ada yang lewat berlari cepat di depan mereka. Ah kalian ini. Rakun juga, omel Vika mulai geregetan. Perasaan ke desa ini buat menenangkan pikiran mendapat ide membuat novel baru justru yang ada hidupnya penuh kehebohan. Belum lagi mengurus mereka semua. Memang keterlaluan bosnya selalu dilempar ke tempat yang tidak dimasuk di akal. Tapi kalau gak gini mana dapat cerita yang booming. Ah entahlah yang penting fulus mengalir deras. Bukan rakun. Kucing. Komentarnya pelan. Menolehlah semua ke pemilik suara. Ditatap mengintimidasi membuatnya salah tingkah. Apa? Tumben ada suara. Tegur Vika. Baru kali ini mendengar pria itu berbicara. Oh, begini suaranya. Batinnya di dalam hati. Yah, dikunci lagi. Tawa Vika tidak habis pikir melihat pria tadi seperti memutar sesuatu di depan bibinya yang kembali tertutup. Karena desa sudah sunyi seperti tidak berpenghuni, para wanita langsung mengunci diri di dalam rumah menonton televisi. Cuma ini hiburan mereka satu-satunya. Ada gawai juga tidak ada fungsi. Di sini sama sekali nol sinyal tapi mereka tidak keberatan. Dunia nyata di desa ini mengalahkan ketertarikan terhadap dunia maya yang selama ini mengekang mereka. Kak, aku kok ingin ke kamar mandi. Antarin ya, aku juga mulai ngantuk. Vika berdiri. Ia merasa haus ingin mengambil air putih di dapur. Di sini, malam hari udara sangat dingin tidak kuat lagi minum minuman dalam kulkas. Ikut, aku juga. Iya, padahal baru jam 9 loh. Kau sudah mengantuk berat. Biasanya jam 12 masih terang. Saat hendak menutup pintu satu alisnya terangkat bingung. Dua gadis yang sudah mendapat kamar menerobos menyusul masuk. Kak, ini kan malam pertama kita tidur di sini. Kita nebeng ya. Pinta mereka cengengesan belum diizinkan sudah membawa kasur dan menaruhnya di bawah. Kalian semua tidur saja di atas. Kakak di bawah. Masih menulis. Makasih, Kak. Para pemuda samping rumah masih menghabiskan malam di luar bermain gitar sembari menyesap kopi dan brownies yang tadi dibawanya dari rumah Pak Arman. Mereka tidak khawatir mengganggu warga. Memang kenyataannya rumah antar warga saling berjauhan. Tetangga terdekat terhalang kebun mangga yang lumayan luas jadi aman. Has, diam-diam. Dengar gak? Ada suara anak kecil. Lagi nyanyi coy. Lanjut Dita meninggi. Jangan mulai. Mana ada anak kecil. Depan sana saja anaknya sudah besar semua. Sudah. Buruan nyanyi lagi. Kalho naho. Pinta Narendra hanya menjadi pendengar sedangkan satu temannya asyik mengiringi lagu dengan gitar kesayangan. Parah lu. Malam-malam suruh nyanyi India. Tawa mereka berdua pecah terkecuali si pemain gitar yang hanya tersenyum kecil dan terus memetik sinar gitar. Diam. Diam. Tuh kan. Jelas banget. Dita kembali terdiam nyanyinya seperti ada yang menimpali dari kejauhan.